I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo masuk. Ini deh. Ini masuk. Yuk, kita sama-sama. Bisa, gimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik, Bu. Oh, baik, alhamdulillah kalau baik. Tadi kesini naik apa? Naik sepeda, Bu. Naik sepeda sendiri ya? Iya. Oh, tadi sebelum kesini udah makan belum? Udah, Bu. Makan apa tadi sebelum kesini? Makan sama telur, sama kecap, Bu. Terus sama kecap. Yang masakin siapa? Ibu, Bu. Oh, ibu. Denisa di rumah sama siapa aja? Sama ibu aja, Bu. Oh, sama ibu. Iya. Tadi Dek Nisa udah sarapan kan ya kesini? Udah. Tapi kok kayak sedih gitu? Kenapa? Nggak mau cerita ya sama ibu. Ayo nggak apa-apa, cerita sama ibu. Kan di sini cuma ada ibu sama Dek Nisa aja. Ibu janji kok nggak akan kasih tahu sama siapa-siapa. Mau nggak Dek Nisa cerita? Nanti ibu ikutan sedih kalau aku cerita. Nanti ibu ikutan sedih di rumah. Jadi Dek Nisa kesini ibu tahu nggak? Enggak, tuh. Enggak tahu. Jadi Denisa kesini nggak bilang sama ibu ya? Enggak. Nanti kalau dicariin gimana? Tadi pamitnya main, Bu. Oh, main. Ya udah, di sini ibu punya beberapa mainan nih. Ada mainan hewan-hewan. Dek Nisa suka nggak? Suka, Bu. Nah, ini ada banyak nih, ada hewan. Apa ini? Gurita. Terus ini apa? Buaya. Ini lumba-lumba. Warna apa? Warna oranye. Terus ini bebek. Terus ini kata atau kodok. Ini juga ada lumba-lumba. Nah, ada banyak hewan di sini. Nah, kita main hewan-hewanan ya. Kita cerita tentang sifat-sifat hewan. Oke, Bu. Tapi nanti Dek Nisa juga cerita kenapa Dek Nisa sedih ya. Ya, Bu. Nah, di sini coba Dek Nisa pilih salah satu hewan yang sifatnya itu mirip sama Dek Nisa. Coba ambil hewan mana? Mana ya? Gurita. Nah, itu buaya. Tahu kan sifat-sifat dari binatang yang Dek Nisa lihat? Dari lumba-lumba itu sifatnya gimana ya? Bebek sifatnya gimana? Coba yang mirip sama Dek Nisa yang mana kira-kira? Ini tuh. Oh, mirip bebek. Kenapa? Dek Nisa sifat bebek itu emangnya gimana? Setahu Dek Nisa, bebek itu hewan yang seperti apa? Yang baik, suka menolong, suka berteman sama siapa aja, terus baik sesama orang, tidak mencuri, tidak pelit. Oh, tidak. Dek Nisa suka ya hewan bebek? Sifatnya mirip ya sama Dek Nisa? Iya, Bu, suka. Suka. Terus di rumah Dek Nisa itu ada berapa anggota keluarga? Ada 3, Bu. Siapa aja? Aku, ayah, sama ibu. Oh, Dek Nisa ada ibu sama ayah ya? Coba milih 2 hewan yang sifatnya itu hampir mirip. Yang sifatnya mirip dengan bapak sama ibu Dek Nisa. 2 ya. Boleh dipilih, ada katak.
terus ada gurita, buaya, lumba-lumba. Bingung Bu, kenapa bingung? Ini ada buaya, ada lumba-lumba, ada katak. Kan tadi coba kenapa Ibu mau tanya kenapa? Coba sebutkan sifat lumba-lumba itu seperti apa yang Dek bisa tahu. Lumba-lumba itu lemah lembut, penyayang, sabar, kerja keras Bu. Nah, menurut Dek Nisa dari anggota keluarga itu yang sifatnya mirip sama lumba-lumba siapa? Ibu. Nah, coba kalau ayah yang mana kira-kira dari keempat hewan ini? Mirip sama ayah sifatnya. Milih buaya. Iya Bu. Kenapa? Sifat buaya itu gimana setahu Dek Nisa? Buaya itu walaupun galak, keras, tapi itu sayang sama anggota keluarganya, terus bekerja keras, terus memenuhi semua keinginan anggota keluarganya Bu. Mirip ya sama ayah Dek Nisa ya? Iya Bu. Ayah Dek Nisa sifatnya seperti apa kalau boleh Ibu tahu? Sayang banget sama aku Bu. Kalau aku minta mainan selalu diberikan, kalau aku minta jajan selalu diberikan Bu. Gitu. Nah, kan ini sudah terkumpul nih, ada 3 hewan ya, ada apa? Lumba-lumba, bebek, sama buaya. Nah, coba, kan ini di satu garis lurus ya, apa yang dirasakan bebek ketika berada di antara lumba-lumba sama buaya? Kira-kira yang dirasakan bebek gimana? Seneng Bu karena dapat kasih sayang dari lumba-lumba sama buayanya, terus dilindungi juga sama buayanya. Kan buaya itu keras ya Bu, maksudnya gagah gitu Bu, melindungi, bisa melindungi bebek sama lumba-lumba. Jadi kalau berada di antara lumba-lumba sama buaya itu senang, bahagia gitu Bu. Iya. Nah, coba Dek Nisa pindahkan posisi buaya ke belakang bebek sama lumba-lumba. Nah, iya betul. Nah, kira-kira apa yang dirasakan kalau misalnya tadi kan tuh berada di satu garis lurus ya, terus bebek merasa terlindungi. Kira-kira apa yang dirasakan bebek kalau misalnya buaya itu sudah tidak berada di satu garis lurus lagi? Apa yang dirasakan bebek? Sedih Bu, merasa kehilangan karena sosok yang melindungi bebek sama lumba-lumba itu udah nggak ada. Merasa kesepian, kayak cuma berdua aja gitu Bu. Gitu. Coba sekarang Dek Nisa pindahkan hewan lumba-lumba ke belakang bebek. Tadi bebeknya di depan. Kok Dek Nisa kayak merasa tidak senang jika mau memindahkan lumba-lumba ke belakang bebek? Kenapa kira-kira kalau boleh tahu? Karena kalau lumba-lumbanya dipindahin di belakang, bebeknya tinggal sendiri Bu, nggak ada yang mendampinginya, nggak ada yang ngelindunginya, nggak ada yang kasih sayang, jadi hidup sendiri gitu Bu. Jadi ya sedih aja, nggak mau, yang dipunya kan cuma lumba-lumba, jadi ya sebisa mungkin nggak boleh pergi Bu lumba-lumbanya. Makanya ibu aku cuma punya ibu sekarang, jadi ya aku nggak mau pisah sama ibu aku Bu. Gitu. Kalau boleh tahu, ayah Dek Nisa udah meninggal ya? Iya Bu. Kenapa? Gara-gara apa? Ya aku meninggal gara-gara sakit Bu. Waktu itu sakit sekitar 2 bulan, terus dibawa ke rumah sakit, dirawat di rumah sakit sembuh, terus akhirnya meninggal Bu. Jadi ayah Dek Nisa udah meninggal 2 bulan yang lalu ya? Iya
Iya Bu. Oh gitu. Gimana perasaan Dek Nisa sekarang? Sedih Bu, yang biasa ngantar aku sekolah, belikan aku jajan, minta ini itu selalu dikasih. Sosok itu udah gak ada Bu. Sekarang aku cuma punya ibu pun sekarang ibu kerja, jadi aku di rumah sendiri. Aku kesepian, aku juga sedih karena ayahnya gak ada. Gitu. Tapi Dek Nisa nggak boleh sedih ya di rumah kan. Kalau misalnya Dek Nisa sedih pasti ibu juga ikut sedih kan? Iya Bu, kalau aku nangis di rumah ibu juga ikut nangis. Iya makanya. Jadi Dek Nisa kalau misalnya ingat sama ayah itu didoakan ayahnya, sholat sambil berdoa. Semoga ayah ditempatkan di surganya Allah dan ibu diberi kesehatan supaya Dek Nisa itu bisa menemani Dek Nisa sampai nanti Dek Nisa besar gitu ya. Jadi nggak boleh sedih-sedih lagi ya. Iya Bu. Dek Nisa tapi merasa kesepian di rumah. Iya, karena ibu kerja di rumah, kalau pulang sekolah sendiri, ibu pulangnya malam. Biasanya Dek Nisa aktivitasnya apa di rumah kalau misalnya ibu kerja gitu sebelum ibu pulang habis pulang sekolah? Habis pulang sekolah makan, tidur, terus sorenya itu ngaji atau enggak main sama temen tuh. Ya udah nggak apa-apa, yang penting Dek Nisa itu tidak berlarut-larut terus dalam kesedihan, karena kan setiap ciptaan Allah itu pasti itu bakal kembali. Yang hidup tuh pasti bakal mati juga gitu. Jadi Dek Nisa tuh nggak perlu sedih-sedih terus, tinggal didoakan ayahnya ya. Gitu. Nah yaudah kalau gitu nanti sampai rumah, kalau misalnya ibu udah pulang kerja, ini kan hari libur ya, pasti ibu di rumah ya. Iya. Nah nanti bilang sama ibu, minta maaf sama ibu kalau Dek Nisa punya salah, biar ibu nggak sedih-sedih terus ya. Iya Bu, nanti aku minta maaf sama ibu aku kok. Nah, udah. Sekarang gimana? Sehabis cerita sama ibu tadi, perasaan Dek Nisa gimana? Udah lebih mendingan atau masih sedih? Kayak tadi ibu lihat pas waktu datang itu murung sekali, mau cerita nggak berani, katanya takut sama ibu yang di rumah. Gimana? Sekarang perasaannya gimana? Lebih lega tuh karena tahu yang harus dilakuin setelah ini apa, nggak boleh larut-larut dalam kesedihan terus minta maaf sama ibu itu tuh. Iya, terus jangan lupa ayahnya didoain ya. Iya Ibu Bu. juga didoain supaya sehat selalu, bisa nemani Dek Nisa terus ya. Iya Bu, amin. Ya udah, kalau gitu udah perasaannya udah happy kan, udah lumayan Iya. mendingan kan. Ya udah, nanti ini bisa dibawa pulang. Dapat mainan baru. Iya, bisa dibawa pulang ya, nanti mainan di rumah biar nggak kesepian. Iya Bu. Makasih banyak ya Bu. Iya. Ya sudah Bu, terima kasih. Saya mau pamit pulang. Oh iya, hati-hati di jalan ya. Iya Bu. Ibu antar sampai di depan. Pulang dulu ya Bu. Assalamualaikum. Jalan, hati-hati di jalan Dek Nisa.